Selamat sore, Bu Riani, apa kabar? Selamat sore, sehat. Lagi sibuk apa sekarang ini? Biasa mengajar dan mempersiapkan pembelajaran. Oke. Sebentar lagi kita akan coaching selama 10 menit. Apakah Ibu Riani sudah siap? Iya, saya siap. Oke. Eh, di akhir sesi coaching ini, apa secara spesifik yang ingin dicapai oleh Ibu Riani? Yang saya ingin capai adalah untuk Natal nanti ya, kita bikin Natal di tanggal 8. Gitu, bagaimana caranya, bagaimana persiapkannya gitu. Berarti sekarang lagi sibuk untuk persiapan Natal tanggal 8 ya. 8 Nah, Desember. 8 Desember berarti sekarang lagi proses persiapan. Kira-kira Iya, apa benar. saja persiapan yang sedang dipersiapkan untuk menyambut atau untuk menyelenggarakan Natal tanggal 8 Desember? Sama ya, mungkin pertama temanya harus dipersiapkan. Yang kedua, tempat. Yang ketiga itu makanannya. Terus selanjutnya itu yang keempat, bagaimana rundown, maksudnya bagaimana cara penyajiannya gitu. Ini apakah kira-kira tantangan yang dihadapi dalam mencapai tujuan itu untuk menyelenggarakan Natal tanggal 8? Apa kira tantangan yang dihadapi? Tantangannya adalah yang pertama ya, persiapan dari para anak-anak yang persiapkan apa persembahan masing-masing gitu, karena itu butuh latihan. Nah, dan itu kadang-kadang anaknya datang, kadang-kadang tidak gitu. Jadi harus dicek ini sudah betul nggak, sudah dilakukan tidak, sampai batas mana. Nah, tantangannya juga bahwa kita harus mempersiapkan orang-orang betul, persiapkan ruangan. Ya, ruangannya itu kita harus tahu berapa jumlah anak yang hadir gitu. Bagaimana cara penyusunan kursi menyesuaikan dengan ruangannya. Dan tantangan selanjutnya adalah ya pastinya dibutuhkan dana. Gitu. Apa saja kira-kira langkah yang diperlukan dalam menyelesaikan tantangan itu untuk mencapai tujuan itu? Langkah yang dibutuhkan ya untuk menghadapi tantangan. Yang pastinya saya harus berkoordinasi ya dengan sekretariat gereja, juga berkoordinasi dengan teman-teman. Jadi setiap ide yang saya berikan itu saya tanya gitu. Misalkan setiap anak itu kan berbeda kelompok, jadi setiap kelompok itu ada yang menghandle. Jadi mereka yang menghandle itu kan saya tanya berapa dari kelompok yang ini ikut acara Natal, dari ini berapa. Nah, setelah saya dapat nanti berapa anaknya, nah saya mulai buat bahwa yang tidak terdaftar tidak boleh ikut karena situasi tempat gitu. Yang selanjutnya koordinasi juga tentang misalnya makanan ya, kita punya budget berapa, saya harus koordinasi juga gitu, apa saja yang harus diisi gitu, berapa budget satu anak gitu. Nah, jadi itu menyusun rundown acara ya, itu langkahnya. Jadi kita juga perlu koordinasi ya, misalnya ada kita susun ya, ada saya susun dan saya tunjukin, nah ini bagaimana begitu. Nah, terus dress code-nya anak-anak juga saya harus pastikan sampai sedetail-detailnya. Dekorasi ruangannya pun harus tetap juga, misalnya kan tuh nanti udah jadi ya, karena di ruangan ibadah. Jadi kalau sudah jadi itu pun saya mau tanya juga, nah ini kan untuk anak nih, tanggal 8 ini. Jadi apa yang kurang? Gitu. Jadi harus koordinasi juga, saya tanya gitu. Oke, berarti di dalam mencapai tujuan itu harus ada tim dan kita nggak boleh nggak boleh bekerja sendiri. Pasti ada tim yang Ya, benar. sudah dibentuk untuk penyelenggaraan acara Natal tanggal 8 itu. Nah, kira-kira habit perilaku baru apa yang diperlukan dalam mencapai tujuan itu? Habit
perilaku baru ya. Nah, itu akan saya lakukan adalah sering bertanya pastinya, sering berkoordinasi ya. Karena sewaktu kita sering berkoordinasi, kita dapat info, kita semakin dikuatkan begitu. Sering bertanya gitu. Berarti di dalam mencapai tujuan itu ada koordinasi tim satu dengan yang lain. Ya, Sering sering saling bertanya dengan tim. komunikasi, mungkin dari via telepon ya. Nah, jadi berarti Iya. ada motivasi yang diperlukan untuk menjalankan habit itu sehingga tujuan itu tercapai. Kira-kira apa motivasi yang diperlukan untuk menjalankan habit itu? Nah, motivasinya adalah bahwa saya membuat rencana ini gitu, motivasinya supaya berjalan dengan lancar ya. Jadi saya ingin maksudnya bisa menikmati gitu dengan waktu dengan terbatas, dengan situasi lah gitu. Jadi saya ingin anak betul-betul menikmati gitu. Jadi motivasinya anak bisa menikmati gitu. Dengan mungkin dengan situasi dan apapun tapi anak bisa menikmati gitu. Jadi motivasinya yaitu supaya kita bisa berbagi dengan anak-anak ya. Ini Natal anak-anak ya. Natal Anak-anak. anak. Jadi motivasinya agar kita juga di masa pandemi ini masih bisa berbagi semangat dari tim untuk menyelenggarakan perayaan Natal tanggal 8 dalam acara Natal anak-anak ini. Benar ya? Nah, Iya, benar. di dalam mencapai tujuan agar tercapainya Natal tanggal 8 itu pasti banyak sekali kegiatan, pasti banyak sekali aktivitas, dan banyak sekali hal-hal yang diperlukan di dalam penyelenggaraan Natal anak-anak itu. Kira-kira bentuk aktivitasnya itu seperti apa? Apakah bahan-bahan yang diperlukan atau alat yang diperlukan atau bagaimana cara menjalankan proses dalam menuju penyelenggaraan perayaan Natal itu kira-kira bagaimana bentuk aktivitasnya? Nah, bentuk aktivitasnya itu saya buat itu ada tarian ya, ada gerak dan lagu gitu, terus ada vokal solo gitu, terus ada juga mungkin nanti yang membacakan puisi gitu. Kira-kira apa sumber daya yang diperlukan di dalam kegiatan yang sedang berproses sekarang ini, Bu? Sumber daya yang dibutuhkan yang pertama adalah dari para yang menghandle ya di setiap kelas ya. Jadi mereka harus misalnya mereka menampilkan tarian, jadi tarian itu mereka udah kuasai terlebih dahulu. Nah setelah itu sumber daya yang lain adalah ya pasti dana gitu. Jadi dan dananya memang nanti diminta juga dari anak-anak gitu, dan sebagian juga ada dari kas. Untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai yaitu perayaan Natal anak-anak di tanggal 8 Desember, suasana apa yang diperlukan di sini? Suasananya adalah bergembira ya, sukacita, terus bersemangat untuk melakukannya gitu. Itu yang saya butuhkan, suasana supaya itu terlaksana. Oke, berarti harus ada semangat, ada sukacita, melakukannya dengan hati yang tulus, dan selalu ingat bahwa yang kita lakukan itu bukan untuk kita, tapi Diri kita. anak, dan itu untuk menyenangkan anak-anak dan juga untuk kemuliaan bagi nama Tuhan ya. Iya, Oke. benar. Nah, saya lanjut pertanyaan saya. Jika nanti tujuan yang disampaikan tadi di awal yaitu perayaan Natal anak-anak tanggal 8 itu berhasil, sukses dan lancar acaranya, kira-kira hadiah apa yang patut kita berikan khususnya untuk diri sendiri atau untuk diri Ibu Riani, hadiah apa yang patut, apresiasi apa yang patut diberikan untuk diri sendiri? Hadiah yang diberikan untuk diri saya adalah saya akan posting ya acara Natal, saya akan merekam dan saya akan mengingat bahwa di tengah pandemi pun kita bisa melakukan gitu, dan kita akan membagikan kegiatan kita itu kepada saya teman-teman yang berbeda didominasi gitu. Kita misalnya
saling menguatkan. Ini loh acara kami udah berhasil gitu. Bagaimana dengan kalian? Kapan kalian membuatnya gitu? Kita meneguhkan orang juga itu, jadi menguatkan ya sebagai hadiah. Nah pastinya eh, apa namanya hadiah yang saya dapatkan juga untuk diri saya bahwa saya akan membuat suatu apa sih namanya membuat suatu catatan gitu bahwa oh di sini ternyata berhasil gitu dan didukung. Nah itu untuk persiapan, itulah hadiah yang saya berikan, dan itu untuk persiapan ke depannya kemudian gitu. Oke, dengan kata lain, hadiah untuk diri sendiri bahwa di masa pandemi pun semangat saya tidak berkurang. Saya berikan, saya selalu mengingat bahwa di masa pandemi pun saya bisa berkarya, saya bisa melakukan sesuatu untuk anak-anak, begitu kira-kira ya Bu. Nah, Ya, apa kira-kira bentuk reminder agar berjalan secara konsisten tujuan yang akan dicapai? iya. Jadi remindernya adalah saya ingat apa namanya misalnya lihat bulan ya, bulan, ingat remindernya Desember gitu. Jadi waktunya Desember eh, saya pasti semangat gitu. Saya oh ini ingat remindernya bulan, oh ini bulan 10, oh bulan 11, berarti ini yang harus saya siapkan. Oh sebentar lagi bulan 12, aduh waktu saya ini. Jadi itu yang buat saya selalu bersuka cita. Setelah itu bulan lah ya saya bulan remindernya. Dan memang perlu reminder itu sangat perlu ya agar kita terus ingat pada proses, pada tujuan yang akan kita capai. Nah, apakah ini sudah dimulai tahap-tahap yang dilaksanakan? Apakah sudah mulai dari sekarang, Bu? Tahap-tahapnya masih latihan, terus nanti beberapa mungkin besok ya saya akan mencari parcel ya, istilahnya bingkisan Natalnya. Terus saya akan menyusun rundown acara begitu. Oke, berarti dalam proses pengerjaan semuanya kegiatannya, acaranya, latihannya lagi dalam proses dan sedang berlangsung ya. Nah, kira-kira dari semua ini tadi, dari awal saya coaching Bu Riani tentang tujuan yang dicapai, lalu apa langkah yang diperlukan dan bagaimana bentuk aktivitasnya, serta apakah hadiah yang diberikan itu berhasil. Kira-kira dari semua pertanyaan saya ini tadi, kesimpulan apa yang bisa Ibu sampaikan untuk merangkumkan semua proses tujuan yang akan dicapai itu? Nah, kesimpulan yang saya dapat adalah bahwa melakukan segala sesuatu dengan bersemangat gitu. Karena kalau tanpa semangat kita nggak bisa melakukannya apapun gitu. Walaupun ringan, tapi kalau nggak semangat kita nggak bisa melakukannya. Dan kita lakukan itu memang bukan untuk kita ya, untuk kemuliaan Tuhan. Itu saja. Berarti inti kesimpulannya harus tetap semangat dan pekerjaan ini dilakukan bukan untuk manusia, tapi anggap melakukan, dan memang pekerjaan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetap semangat Ibu Riani, semoga acaranya tanggal 8 Desember di Natal anak-anak sukses, berjalan dengan baik, cuaca juga baik, dan semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih buat coachingnya pada saat sore hari ini. Sama-sama.